Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan juga di-share. Sifatnya gratis. Sekarang saya mengomentari menilai baik buruknya diri sendiri adalah pihak lain atau badan lain. Jadi di sini sering sekali kita dengar, kalau saya buka ini sumbernya YouTube juga ya. Saya sering sekali saya lihat di YouTube ini pembicaranya Rocky Gerung sama Pak Lijon selalu menjelek-jelekan presiden. Demikian juga Menteri Keuangan dijelekkan, tidak ada baiknya. Semua jelek. Apalagi tuding-tuding lagi sepanjang hidung lah, dungu lah presiden. Heran saya. Jadi di sinilah saya lihat. Jadi padahal kalau kita untuk menilai seseorang itu baik atau tidak adalah orang lain, bukan diri kita. Ini yang dua ini saya lihat merasa dia paling hebat sendiri, apalagi Rocky Gerung. Merasakan dia hebat sekali, selalu menonjolkan pendapatnya sendiri, tidak pendapat umum. Itu pendapat saya, kebebasan berpendapat, begitu terus. Demikian juga Pak Lijon. Jadi selalu masalah disebutkannya. Yang menilainya kan baik atau tidak adalah orang lain atau badan. Kita lihatlah ini. Joko Widodo selalu dijelekkan, tidak ada baiknya. Padahal Joko itu dia dipilih rakyat 2 periode. Kalau kinerjanya tidak baik, tentu tidak akan dipilih rakyat. Kan yang menilai jabatan presiden baik atau tidak adalah masyarakat. Karena dia nanti yang memilih presiden itu. Demikian juga kalau kita lihat Pak Lijon, dia mencalonkan DPR periode 2019 sampai 2024. Ternyata dia tidak lolos menjadi anggota DPR pusat. Berarti kinerjanya tidak baik selama ini, karena kinerjanya hanya bisa menilai orang lain jelek, tapi dirinya sendiri tidak pernah dinilainya baik. Dirinya hanya dia menilai dirinya itu baik, tidak pernah menilai orang lain itu baik. Semua jelek. Dengan berbagai masalah selalu jelek, ditinjau jelek semua. Padahal dia sendiri, rakyat pun tidak ada yang lagi memilih dia. Karena rakyat itu juga melihat Pak Lijon ini, pemikiran-pemikirannya di masyarakat hampir tidak ada pemikiran-pemikiran yang membangun negara ini. Semua ingin menjatuhkan saja, terutama presiden. Padahal Presiden Joko Widodo semua memilih dia, rakyat memilih sampai 2 periode, berarti kinerjanya bagus. Demikian juga kita lihat Menteri Keuangan Sri Mulyani, katanya ekonomi rusak lah dan lain sebagainya, selalu dia jelek. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sering mendapat penghargaan dari dunia internasional. Yang menilai dia kan dunia internasional, bahwa dia dinilai paling terbagus, termasuk paling bagus jabatan menteri di Asia ini. Sebagai Menteri Keuangan dia posisinya paling bagus si Asia. Jadi penilaian orang lain dia bagus. Kalau penilaian Pak Lijon sama Rocky Gerung jelek, tidak ada baiknya, semua jelek. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi jangan kita lihat sendiri diri kita sendiri. Jadi saya lihat kalau Rocky Gerung, dia kan merasa dirinya itu pintar sendiri. Semua kalau ada teman bicara selalu debat, seakan-akan pendapatnya itu bagus. Jadi dia itu selalu dielu-elukan. Padahal elu-elunya itu belum tentu sifatnya positif. Dan selalu banyak yang mengkritik dia. Tapi dia tetap berpendapat. Dia menonjolkan kebebasan pendapat. Sampai kadang-kadang pernyataan-pernyataannya itu melanggar hukum, saya lihat ya. Jadi saya lihat di sini. Dia padahal Rocky Gerung ini seorang dosen bahasa Indonesia. Padahal dia sebagai dosen ada sanksinya. Ada 3 mata pelajaran tidak boleh dia mengajar. Berarti kan hukuman itu. Menurut dia bila baik. Malah yang disalahkannya rektor Universitas Indonesia. Manusia itu harus dilatih berpikir.
berpikir bebas, berfilosofi dan sebagainya. Tetapi rektor Indonesia berpikiran beda. Wah, kalau cara berpikir Pak Lizon ini diterapkan tetap sebagai dosen kepada mahasiswa, sama juga dia nanti merusak cara berpikir mahasiswa. Nah, itu beda juga kan. Tetapi Pak Lizon itu sering dia tampil di HLC dan lain sebagainya. Saya takutnya dia ditampilkan bukan karena pintarnya itu, karena dia bisa menghidupkan suasana. Akhirnya tuding-menuding dan lain sebagainya. Bukan karena kualitas berpikirnya itu yang hebat, tetapi karena dia bisa meramaikan situasi. Kalau saya lihat, tidak ada perguruan tinggi mengundang dia untuk sebagai pembicara kalau memang dia pintar. Padahal yang kelompok-kelompok tertentu yang mengundang dia, yang sejalan dengan dia, yang sifatnya menentang negara ini, ya memang dia diundang. Apalagi FPI sering mengundang dia. Di Solo katanya sering dia mengundang dia sebagai pembicara. Jadi ini. Jadi kita lihatlah ya. Kalau masyarakat umum saya lihat. Jadi saya jadi berpikir, di mana kehebatannya dia? Tetapi dia merasa hebat sendiri. Padahal di Universitas Indonesia di mana dia kerja, pada Universitas Indonesia itu salah satu universitas terbaik di Indonesia. Malah tidak memberikan mata pelajaran sama dia untuk mengajar. Malah itu termasuk sanksi bahwa dia dianggap tidak baik kinerjanya di Universitas Indonesia. Jadi perlu dia sebenarnya introspeksi diri soal kemampuannya itu. Jangan mengandalkan dirinya pintar sendiri. Sekian dan terima kasih.